Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Nuridaya Aidantika. NPM saya 2019150013. Kelas 5 PAB, Prodi Akuntansi. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Ananda Putriani SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi berjudul Fungsi dan Kedudukan Bahasa. Subpokok bahasan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu pertama, saya akan membahas tentang sejarah singkat bahasa Indonesia. Yang kedua, saya akan membahas tentang generasi milenial bahasa. Yang ketiga, saya akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia. Yang keempat, saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Yang kelima, saya akan membahas tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keenam, terakhir, saya akan membahas tentang kesimpulan. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang jauh lebih panjang daripada Republik ini. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah Putusan Kongres Pemuda tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berdasarkan putusan Kongres Pemuda tersebut, tergambar begitu tingginya nasionalisme kaum muda dan pelajar pada masa itu untuk mengangkat derajat martabat bahasa Indonesia di Nusantara, tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Kaum muda dan pelajar begitu berkobarnya semangat memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia di mata dunia. Seluruh bagian NKRI harus bersatu dengan tekad 28 Oktober 1928 untuk terus menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya berbangga memiliki bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi seluruh elemen bangsa. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, dan bahasa daerah berkumpul menggunakan bahasa Indonesia agar terjadinya komunikasi antara sesama. Generasi milenial bahasa. Bahasa Indonesia dan generasi milenial bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi, menurut Surahman. Secara garis besar, bahasa dapat dilihat dari 3 sudut pandang, antara lain sudut pandang bentuk dan sudut pandang makna, menurut Martinet. Bentuk bahasa berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi pemakai bahasa. Dan hubungannya dengan aspek nilai dan aspek makna adalah perannya yang terkandung dalam bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat komunikasi. Ketiga unsur tersebut secara keseluruhan dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Bahasa menunjukkan bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tetapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia.
Namun, bagaimana sekarang? Di era milenial seperti saat ini, masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia? Salah satu kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri adalah bahasa. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar membuat sebagian besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari. Keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing mulai tumbuh. Namun, seiring waktu keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial yang tinggal di kota besar, yang terlihat gagap berbahasa Indonesia. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada bahasa Indonesia. Mengapa itu bisa terjadi? Keinginan mempersiapkan anak memasuki era globalisasi tentu saja. Namun, jika mengorbankan jati diri bangsa, apalah gunanya? Yang terjadi tidak seperti yang diperkirakan. Anak-anak justru semakin asing dengan bahasa lokal. Menjamurnya bahasa bilingual memperparah kondisi ini. Beberapa sekolah yang berlabel sekolah internasional bahkan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar satu mata pelajaran yang diajarkan hanya beberapa jam dalam seminggu. Kehidupan dan interaksi anak muda, milenial pun terlepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Kids zaman now menggantikan istilah remaja masa kini. Woles yang menggantikan santai, konon diambil dari kata slow yang diucapnya terbalik. Serta masih banyak istilah yang sebelumnya tidak terkenal. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa secara umum itu ada 4. Yang pertama, yaitu sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama, yakni sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, momen yang tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itulah akhirnya muncul kesadaran berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai 2 cara berkomunikasi, yaitu verbal dan nonverbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa, lisan dan tulis. Sedangkan berkomunikasi secara nonverbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi, seperti tanda lalu lintas, sirene. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Yang keempat, yaitu sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah kita. Kemudian, fungsi bahasa secara khusus itu ada 4. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, mengeksploitasi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama, lambang kebanggaan kebangsaan, kedua, lambang identitas nasional, yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama, bahasa resmi kenegaraan, kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Gorikerov menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Ketiga, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Yang kelima, fungsi mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Keenam, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda yang terbagi menjadi 5 fungsi lagi, yaitu pertama, fungsi ekspresi. Fungsi pertama ini pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud pertama, menarik perhatian orang lain. Kedua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Ketiga, melatih untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Yang keempat, menunjukkan keberanian penyampaian ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Kedua, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik apabila ekspresi berterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Ketiga, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi diri di dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati, sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Keempat, fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masyarakat positif. Bahkan kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang, jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanam rasa keterlibatan pada masyarakat bahasanya. Yang kelima, terakhir, yaitu fungsi membentuk karakter diri. Fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri. Fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru menurut Widiono. Masih banyak fungsi bahasa yang lain di dalam bahasa Indonesia khususnya. Fungsi bahasa dapat dikembangkan atau dipertegas lagi ke dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam pertama, yaitu Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kedua, sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ditambahkan pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009, pada pasal 44 ayat 1 dan disebutkan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, serta berkelanjutan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
Lembaga kebahasaan yang dimaksud tentunya adalah Badan Bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut. Yang pertama yaitu bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku agama, rasa, dan antar golongan atau sara. Bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. Pertama yaitu lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua yaitu identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat yaitu pemersatu lapisan masyarakat sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Kemudian bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. Yang pertama yaitu fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Yang kedua fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang. Yang keempat fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi atau IT. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. Pertama, pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Kedua, penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Ketiga, menambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Yang keempat, penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Keempat posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia khususnya tingkat regional ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Hal ini dikarenakan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau Badan Bahasa yang dahulu bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau Pusat Bahasa merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan yang sah karena di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemdikbud RI untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang-orang yang berbahasa ibu yang bukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti pidato kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan dasar. Yang ketiga, yaitu alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang keempat, yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah.
Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sering kita dengar ungkapan, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terhadap ungkapan itu timbul banyak reaksi. Pertama, orang mengira bahwa kata baik dan benar dalam ungkapan itu mengandung arti atau makna yang sama atau identik. Sebenarnya tidak, justru ungkapan itu memberikan kesempatan dan hak kepada pemakai bahasa untuk menggunakan bahasa secara bebas dengan keinginannya dan kemampuannya dalam berbahasa. Berbahasa yang baik ialah berbahasa yang sesuai dengan lingkungan bahasa itu digunakan. Dalam hal ini beberapa faktor menjadi penentu. Pertama, orang yang berbicara. Kedua, orang yang diajak berbicara. Ketiga, situasi itu atau non-formal. Keempat, masalah atau topik pembicaraan. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, bentuk strukturnya. Kalau berbahasa Indonesia baku harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa. Sebaliknya, jika menggunakan salah satu dialek Jakarta misalnya, harus betul-betul bahasa Jakarta seperti yang digunakan oleh penduduk asli Jakarta. Itulah yang dimaksud dengan kata benar. Contoh bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua bahasa itu baik. Misalnya gini, saya ingin berbicara dengan teman saya yang udah akrab. Konteksnya ini teman akrab. Apakah bicara saya dengan teman saya itu sudah benar? Belum tentu. Dan apakah saya sudah berbicara dengan teman saya itu dengan bahasa yang baik? Tentu tidak. Atau misalnya gini, saya bertemu dengan teman akrab saya yaitu Nabila. Karena sudah akrab, tentu banyak bahasa yang tidak benar. Contohnya, lo kapan datang Bil? Harusnya, kamu kapan datang Bil? Karena itu konteksnya teman. Jadi, semua bahasa itu baik dan benar menurut konteksnya. Kalau saya bertemu dengan Nabila misalnya, menggunakan bahasa yang baik itu menurut saya. Menurut kamu itu belum tentu formal. Misalnya, kamu dari mana anjing? Apakah itu bahasa formal? Itu bukan bahasa formal, itu bahasa antara saya dengan teman saya yang konteksnya baik menurut saya. Tapi belum tentu baik dan benar menurut bahasa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Baru baik konteksnya menurut saya dan teman saya. Jadi, berbahasa itu tergantung konteks yang sesuai, seperti di kantor, pasar, sekolah, kampus, lingkungan rumah, teman sebaya, orang dewasa, dan anak-anak. Contoh bahasa yang benar ketika berbicara dengan teman sebaya. Apakah kamu memahami tugas yang diberikan oleh dosen perpajakan? Dan contoh bahasa yang tidak benar. Ada nggak yang paham tugas tadi? Bisa nggak lo ajarin gue? Contoh bahasa yang baik ketika kita berbicara pada dosen. Bisakah Bapak mengajari saya? Dan contoh bahasa yang tidak baik ketika kita berbicara pada dosen. Bisa nggak kamu ajarin ke aku? Meninggalkan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi akan berakibat besar dalam kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Begitu juga yang akan terjadi pada bahasa Indonesia yang disempurnakan jika semakin ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dampak buruk yang dapat dirasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah merusaknya bahasa nasional itu sendiri. Mungkin beberapa tahun ke depan masih bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun bagaimana dengan 50 tahun yang akan datang? Apakah bahasa Indonesia masih bisa bertahan atau hilang ditelan bahasa gaul? Hal ini menjadi tugas kita sebagai remaja sekaligus pelajar yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang sudah saya presentasikan tadi dapat diketahui bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar mempertahankan dan mengembangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting, sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide dengan baik. Bahasa Indonesia dalam kenyataan sekarang ini mulai redup di dalam jiwa kaum muda dan pelajar.
Hal ini terlihat kenyataan di masyarakat, di mana mereka lebih bangga dan senang apabila mampu berbahasa asing ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dicampur-campur sehingga tatanan atau ejaan yang disempurnakan tidak diindahkan lagi, yang mengarah tidak sesuainya lagi tatanan itu. Di lingkungan keluarga, orang tua sudah membiasakan anak-anak untuk menggunakan bahasa asing, karena bahasa asing dianggap penting di dunia pendidikan nantinya. Sehingga tidak jarang remaja sekarang enggan lagi berbahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan sekarang bahasa Indonesia mengalami darurat atau krisisnya. Oleh karena itu, kita harus bisa menempatkan porsinya masing-masing. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sebagai penutup, saya akan memberikan pantun. Muncul virus di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah dikiranya dimaafkan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Dan share apabila itu bermanfaat. Terima kasih. Bye.